Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Robi Nur Ramadan, Timotius Ade Kristianto, dan Ajeng Sugirahayu ingin mempresentasikan tentang mesin Turing. Pengertian dari mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing. Berguna sebagai model yang ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Panjang pita pada mesin Turing tak terhingga, yang mana untuk setiap sel dalam pita tersebut bisa berisi 0, 1, ataupun bahkan kosong, atau bisa disebut dengan empty space. Mesin Turing dapat melakukan sebanyak 3 operasi dasar. Yang pertama yaitu read, yang berguna untuk membaca simbol pada square di bawah head. Yang kedua edit, untuk mengubah simbol dengan menulis simbol baru ataupun menghapusnya. Dan yang terakhir adalah move, untuk memindahkan pita ke kiri dan ke kanan sebanyak 1 square. Berikut ini beberapa perbedaan antara mesin Turing dengan finite automata dan pushdown automata. Mesin stuck finite automata memiliki data struktur yang non-aktif dan memiliki deterministik. Sedangkan untuk pushdown automata memiliki data struktur less in first out dan tidak memiliki deterministik. Sedangkan untuk Turing mesin memiliki data struktur yang infinite type dan memiliki deterministik. Sejarah mesin Turing. Orang yang berjasa dalam menciptakan mesin Turing adalah Alan Matheson Turing, biasa dikenal dengan Alan Turing, seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Alan Turing lahir di Paddington, London 23 Juni 1912. Dirinya berkuliah di Cambridge University dan tertarik dengan buku bacaan tentang sains dan matematika. Karena memiliki bakat luar biasa di bidang sains dan matematika, di tahun 1930, Alan Turing berhasil memberikan gagasan atau ide mengenai komputer digital, guna melakukan pemecahan terhadap berbagai macam masalah. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif. Model ini disebut dengan mesin Turing. Mesin Turing dapat diadaptasi untuk mensimulasi logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara kerja komputer sekarang, dan mesin Turing juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditunjukkan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer memahami batas-batas komputasi mekanis. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak berhingga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Timotius. Terima kasih Robi sudah menjelaskan tentang pengertian dan sejarah mesin Turing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi mesin Turing. Spesifikasi mesin Turing lebih bersifat umum dan memiliki kemampuan lebih tinggi daripada finite state automata maupun pushdown automata dari segi tindakan dan komponennya. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanan. Pita tersebut tidak mempunyai sel pertama dan sel terakhir. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses pada bagian manapun dan urutan manapun dari pita. Spesifikasi mempunyai model mesin Turing. Yang terdapat komponen mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Kedua, pita masukan dengan sifat. Di dalam tersebut mempunyai contoh. Contohnya mempunyai 3. Yang pertama, panjangnya tidak berhingga atau ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, yang artinya tidak berhingga.
Kedua, dapat dibaca maupun ditulis. Dan terakhir, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, atau blank sama dengan B. Pada keadaan awal, N, sel pertama dari pita, masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, bla 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 sampai AN. N di sini mempunyai arti nilai yang akan kita inginkan. Contoh, A yang kita inginkan adalah A10, berarti A1, A2 sampai A10. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA mempunyai 3. Yang pertama, pita masukan hanya dapat dibaca. Kedua, hit hanya dapat digerakkan ke kanan. Ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan mesin Turing biasa atau mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Hit dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Ketiga, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Dan saya akan menjelaskan tentang aksi mesin Turing. Aksi mesin Turing mempunyai 2 contoh. Yang pertama, perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hit, baca, atau tulis, dan status dari finite control. Kedua, dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Ketiga, menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Cara kerja mesin Turing ada 2. Pertama, pada PDA atau push down automata. Digunakan stack untuk menyimpan dan mengakses data inputan. Tapi hal ini menyebabkan kemampuan kerja PDA yang terbatas. Karena pada prinsip stack hanya data teratas yang bisa diakses. Ini menyebabkan keterbatasan PDA. Kedua, mesin Turing menggunakan pita atau tab sebagai memori yang berbentuk array. Hal ini menyebabkan data pada pita dapat diakses dari mana saja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ajeng Sugirahayu. Slide selanjutnya, mesin Turing formal. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tapel, di mana Q adalah himpunan state, S adalah himpunan simbol input, G adalah simbol pada pita, termasuk blank, D adalah fungsi transisi, S adalah state awal, atau S adalah anggota elemen himpunan state, F adalah himpunan state akhir, B atau blank adalah simbol kosong menandakan bagian yang tidak terisi. Pembacaan fungsi transisi pada mesin Turing. Misalnya titik 2 pada state key 1 yang menunjukkan karakter A pada pita, maka karakter pada state tersebut berubah menjadi B dan hit bergerak ke kanan dengan menunjukkan array sebagai state key 1. Deskripsi sesaat. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, status sekarang. Yang kedua, simbol yang sedang diterima atau dibaca. Yang ketiga, posisi hit atau nomor sel-sel yang sedang dibaca pada pita. Berikut merupakan contohnya. Maka, konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat, yang artinya mesin sedang berada pada status key
A1, A2 adalah string yang tertera pada pita dan mesin sedang membaca simbol paling kiri dari A2. Dan di bawah ini merupakan contoh-contohnya. Slide selanjutnya, mekanisme kerja mesin Turing. Pergerakan mesin Turing terdiri dari R atau right atau kanan, L adalah left atau kiri, dan fungsi transisi yaitu pada state key 1 hit menunjuk karakter A pada pita menjadi state key 1 hit bergerak ke kanan. Slide selanjutnya, prinsip kerja mesin Turing. Prinsip kerja mesin Turing terdiri dari yang pertama, lihat state semula dan simbol yang ditunjuk hit. Kedua, berdasarkan fungsi transisinya, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, gerakan hit ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk hit tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Keempat, ataupun terakhir, bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin berhenti tidak pada state akhir, maka berarti inputan tersebut ditolak. Slide selanjutnya, deskripsi seketika pada mesin Turing. Deskripsi seketika diperlukan untuk menyatakan secara formal konfigurasi mesin Turing pada suatu saat. Perubahan dari suatu kondisi ke berikutnya dipisahkan dengan tanda kutip, minus kutip, dibaca berubah menjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.